guys. Halo guys semuanya, kita tepuk tangan dulu ya. Oke, malam ini spesial banget buat para UCIC-an yang lagi nonton atau mungkin lagi dengerin podcast hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol santai ya. Oke, kita ngobrol santai tentang pengalaman kita kuliah di UCIC ini. Nah sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena kan kalau misalnya nggak kenal itu nggak sayang, katanya kayak gitu ya. Oke, aku Stephanie dari jurusan manajemen kelas karyawan, dan ini teman aku nih dua, boleh kenalan dulu yuk. Oke, aku Harum Evliana, bisa dipanggil Harum, saya juga di jurusan manajemen. Nama saya Dea Paresta, saya dari manajemen kelas karyawan. Oke, jadi hari ini sih sebenarnya kita tadi coba pengen kayak ngobrol-ngobrol aja ya. Iya. Kebetulan aku, Harum sama dia ini kita satu kelas. Sekelas, satu manajemen juga, satu ini terus kita tuh sering satu kelompok bareng kan. Nah di situ kayak aku tuh mau tanya nih sama kalian, gimana sih kalian tuh semenjak sudut pandang kalian pas masuk kampus ini, terus selama kita udah 2 semester ini tuh apa aja sih yang kalian rasakan selama kuliah di sini gitu? Aku mau denger deh cerita-cerita dari kalian semenjak kuliah di sini gitu. Kalau aku sih pastinya enjoy banget ya, apalagi teman-temannya juga frekuensi, terus kuliah di sini juga enak gitu. Waktunya juga fleksibel. Kalau kita gimana sih guys? Kalau misalnya aku sendiri sih, ini lagi ngomongin opini aku nih berarti ya? Iya. Oke. Jadi kalau menurut opini aku, masing-masing iya. Jadi kalau menurut opini aku sendiri sih, aku sama sih kayak kamu ya Bu ya. Iya. Kayak kita kan sebenarnya apa bareng nih. Bareng nih. Jadi kayak aku juga experience yang sama gitu. Jadi kayak buat aku sendiri sih kalau kuliah di UCIC, apalagi untuk kelas karyawan ya gitu. Iya. Untuk kelas karyawan tuh kita tuh difasilitasi banget sih kalau menurut aku. Yang menurut aku ngerasa dimudahkan gitu loh, apalagi soal karyawan gitu kan. Jadi nyaman, bisa mengatur waktu sambil kerja juga sambil belajar. Tentunya enjoy banget kan kuliah di sini. Enjoy banget kan? Enjoy Gimana banget kalau gitu. menurut Kerja juga. Iya kan? Iya. Pagi juga ya, kebetulan dia kan masuk pagi. Pulang sore ya bisa sih malam. Misalkan ada pun yang sip tapi dosen itu selalu mengerti kan Iya. dalam jam kerja kita, waktu kayak Ulangan juga ada susulan. ada susulan, itu kan kayak mengertikan karyawan yang kerjanya di shift atau kayak sedikit bentrok sama jam kerja kita gitu. Betul. Jadi nggak sangat gimana ya, sangat mengertikan lah. Jadi cukup dibilang fleksibel untuk kita kuliah di CIC sambil bekerja. Iya, jadi kita tuh untuk waktunya mungkin lebih fleksibel dibandingkan teman-teman yang di kelas biasa ya, Pastinya kelas sih. reguler pasti ya. Kalau buat Dea sendiri gimana nih, kayak pengalaman gitu ya, yang sama kuliah di UCIC ini? Kayak aku sih senang aja sih karena gak ganggu waktu kerja ya, karena pulang juga kan nggak malam ya, sore lah. Terus malamnya bisa lanjut kuliah, tugas juga ya nggak sesulit-sulit gitulah ya. Iya ya. Iya kan, kalau UTS sama UAS juga kan bisa online, jadi nggak perlu ke kampus lagi untuk ngulangin waktu lagi ke kampus gitu. Jadi ya itu fleksibel. Iya, emang nggak bisa berkata apa lagi kan ya. Iya. Intinya kuliah di sini tuh benar-benar fleksibel, terus kayak nyaman, sama dosennya juga mengerti, nggak ganggu jam kerja kita. Kayak oke deh untuk kalian yang mau pada masuk sini Masuk kan, sini, masuk kerja. nggak usah diragukan lagi karena kita juga pengalaman dan ngerasa enjoy aja gitu kuliah sambil bekerja, benar-benar bisa membagi waktunya balance gitu. Nah, cuma yang aku pengen tanya nih, yang aku bikin kepo gitu ya. Kan maksudnya kita tuh untuk kelas karyawan tuh gak cuma UCIC aja gitu yang nyediain. Iya. Tapi kayak kampus-kampus lain gitu ya, itu kan juga nyediain juga tuh kelas karyawan segala macam. Tapi kenapa kayak why pilih kelas karyawannya CIC gitu? Kalau aku sih, aku ada teman cutting sih ya, jadi dia tuh kayak sedikit mempromosikan gitu. Iya, jadi aku tuh sedikit tertarik, terus aku langsung kayak buka Instagramnya, ternyata tertarik ya. Jadi setelah aku masuk ke sini nih emang terbukti dari katanya jamnya nggak mengganggu jam kerja, kayak dosennya mengerti, kayak jam kayak seperti kayak dia bilang ya, kayak ulangan juga ada ulangan susulan, kayak nggak seharusnya hari jadwal itu kalau misalnya nggak ikut kayak nggak dapet nilai, tapi kan ada toleransinya seperti ujian susulan. Iya, jadi kasih gitu. Bener sih itu rekomendasi di cutting itu. Berarti ini nih ceritanya dari cutting sama dari sosmed ya. Iya, Kalau dia dari ya. apa nih? Kenapa milih UCIC? Tertarik sih sama kakak kelas yang ngomong ke aku kan. Oh, sama-sama juga nih. cutting. Awalnya tuh penting juga. Iya. Awalnya aku kira sih
bisa itu Tapi ya. masih bisa dijalanin lah ya. Ya malah enjoy juga sih. Tetap enjoy kan? Tetap enjoy. Main lah, gak ganggu Iya. kerja yang penting. Betul betul. Soalnya kan jamnya kan juga jam 6:30 gitu Iya. ya. Heeh. Kalau Stefani gimana? Kalau aku, kalau aku sih, sebenarnya kalau aku sih nggak jauh-jauh beda dari kalian ya. Cuma Iya. yang ngebedain tuh kalau aku tuh, pokoknya dari kating-kating nih. Kalau aku itu direkomendasiin sama teman. Jadi sama teman sendiri. Oh, gitu. Nah, gitu. Jadi teman ini nih dia punya saudara yang emang kuliahnya di CIC. Cuma bedanya kalau cuma saudaranya ini kuliahnya di kelas yang reguler. Jadi bukan kelas karyawan. Nah, cuma temen aku nih mention tapi ada kok kelas karyawannya gitu. Oh gitu. Jadi aku sempat main dulu tuh ke admisi kan, ke marketing, tanya-tanya dulu, research, terus pas udah tahu dikit-dikit lah ada bayangannya, terus aku ngecek-ngecek di sosmed juga, sama nih sosmed ya gitu. Cek sosmed ternyata boleh juga. Oke kan? Oke, Terus jadi terbukti nggak selama kita 2 semester di sini bener nggak sesuai omongan? terbukti benar. Bener kan? Bener-bener. Jadi kayak bener-bener kayak ya memfasilitasi buat para karyawan yang emang mau ngambil gelar sarjana gitu ya. Jadi nggak mengganggu waktu kerja juga gitu. Terus tadi kan udah nanyain soal apa sih pengalaman ya? Tadi kan pengalaman udah. Terus kenapa pilih seleksi? Apa nih? Kalau kalian masuknya tuh pada jalur gelombang apa atau pas kapan nih? Kalau aku Oh, sih. terlibat pertama. Oh, berarti itu fotonya gede ya. Nah, buat kalian juga sih misalkan mau daftar nih, mending kita di gelombangnya seperti Kadea. Jadi potongannya lebih banyak ya kan. Ya kita sama menang aja kan kita buktinya gitu. Kalau aku gelombang pertama sih itu juga cukup lumayan potongannya. Tapi gelombang pertama tuh early bird atau Beda sih, beda. ya? Jadi ya. Oke. Kalau aku sendiri sih sama kayak dia atau orang Oh, gitu ya. Oh, aku ketinggalan ya. Karena kalau misalnya mungkin kalau misalnya ngeliat di kayak nomor mahasiswanya kayak deket banget kan. Soalnya soalnya aku sama dia itu kita tuh emang gelombang early bird. Jadi buat teman-teman yang kayak mungkin nih mau masuk ke UCIC kan lumayan tuh ada yang namanya gelombang early bird gitu ya. Bisa potongannya lebih gede. Cek lah ya. Betul. Nah itu kalau misalnya pengen dapat early bird tuh gimana caranya? Ya kayak kata dia tadi, mesti ngecek sosmednya di Instagram ya. Itu di Universitas UCIC itu bisa kalian cek di Instagram. Nanti pasti muncul kok paling atas, tenang aja, nggak akan susah nyarinya. Itu nanti biasanya ada di situ. Biasanya sih di pin ya kalau misalnya. Kalau ada gelombang-gelombang. Betul di pin, apalagi kan ini juga lagi baru PMB season gitu lah, PMB season buat terima mahasiswa baru itu nanti langsung aja diklik di situ, nanti ada di situ biasanya kayak jadwalnya kayak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu khusus early bird, ada yang buat gelombang 1, gelombang 2 gitu ya. Nah buat kalian kapan lagi coba bisa kuliah dapat potongan gitu ya. Walaupun kayak aku kayak lain potongan lebih besar, tapi aku gelombang 1 tapi tetap nggak bisa kok, soalnya kualitasnya emang terbukti dengan iya. Udah lumayan banget, even kayak cuma dapetnya gelombang 1 tuh udah lumayan banget sih. Lumayan telat juga karena emang kampusnya juga emang oke kok, emang kita nggak rugi nggak sesuai lah gitu sama yang kita harapin selama kuliah di sini ya. Nah tapi tadi kan udah ngomongin soal kampus aja nih. Kalian tuh impiannya apa nih setelah lulus dari sini, kalian mau ngapain gitu? Kadea dulu deh. Deh dulu. Karena aku bagian keuangan ya di kantor aku, jadi aku pengen punya gelar lah S1, awalnya punya pikiran punya gelar S1 lah ya buat jenjang karirku sebenarnya. Tapi kalau impian aku sendiri sih aku pengen punya usaha sendiri sih, bukannya udah corporate. Iya, soalnya jadi ceritanya nih pengen punya apa ya, pengen punya ilmu pengetahuan dari kuliah, kamu pengen punya bisnis gitu ya. Pokoknya masuk manajemen lah. Jujur aku juga gitu sih, soalnya sekarang aku tuh kayak kenapa sih aku masuk ke manajemen? Soalnya aku dari SMK ya, ngambil jurusannya tuh perkantoran kak. Jadi nyambung kan dari kita kuliah di sini ngambil manajemen, kayak meneruskan ilmu-ilmu yang di SMK dulu lebih ini ya kan, iya level tingginya lah. Kita masuk di sini gitu. Soal kita mau jadi apanya, aku juga belum tahu sih kak. Oh jujur masih belum tahu. Iya, gitu ya. aku sekarang lagi fokus kayak mempelajari ilmunya tentang bisnis atau manajemen tentang apa, aku lagi pelajari aja. Setelah lulusnya terserah nanti. Yang penting aku dapat ilmunya dulu di kuliah. Benar. Sebenarnya nggak apa sih kayak gini. Soalnya mungkin banyak juga teman-teman yang kayaknya, aduh bingung, gue mau jadi apa ya? Iya kan. Kita jalan dulu aja. Sambil jalan bisa. Benar. Kadang tuh ada yang passionnya baru ketemunya sambil jalan. Iya. Cuma
kalau misalnya disebutin nih, kamu pengen jadi apa gitu, kayak misalnya nih lulus, kamu pengen lamar apa gitu, saya kayak gue udah S1 nih gitu, terus gue mau jadi apa gitu, aku tuh lebih pengen jadi pengusaha sih, seperti kayak pengusaha ya? Iya, Iya. kan walaupun kita jadi pengusaha, kita ilmu butuh kan, supaya kita benar. bisa memanajemenkan bisnis kita, mengembangkan gimana. Soalnya kan di manajemen ini kita ada pembelajaran kayak ekonomi bisnis, kayak manajemen pemasaran, kayak apa namanya? Hukum bisnis. Iya, kayak gitu kan. Komunikasinya yang baik gimana, itu kan butuh banget kan. Butuh banget, perlu. Kita punya usaha nih, pasti kita nanti punya karyawan kan. Iya. Kita kan pasti akan menerapkan aturan-aturan kayak gimana sih cara kita karyawan kita komunikasi yang baik gimana, pasti kita butuh ilmu itu kan. Jadi pas banget saya menuntut ilmunya di sini, di manajemen bisnis di CIC gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, kalau aku sendiri sih Gantian. Oh ya gantian. Ya aku baru mulai sih. Kalau aku sendiri sih mimpi aku sih buat kalau misalnya lulus dari sini sih, sebenarnya aku sendiri kan udah kerja juga ya. Memang kita semua kan bertiga kerja. Kalau aku sendiri sih aku pengen ngelanjutin apa yang udah aku jadi sekarang gitu ya. Aku mau fokus di bidang marketing gitu ya. Cuma mungkin sama sih kayak kalian. Aku pengen punya bisnis sendiri. Iya gitu. Soalnya kan aku sering sih diomongin sama klien-klien gitu. Mereka tuh pada bilang kalau misalnya kita itu tuh gak bisa yang selamanya jadi karyawan. Ya kan, ya, kita nggak bisa selamanya jadi karyawan. Kita tuh ada masa yang namanya masa pensiun. Masa pensiun itu kan palingnya di Indo 55 ya, 55 ya. Itu namanya masa pensiun sampai 55. Kita nggak mungkin jadi karyawan tuh sampai usia kita segitu gitu. Terima simpel aja. Jadi kita tuh sebenarnya seumur hidup itu nggak bisa terus-terusan kerja. Jadi kita tuh mesti yang namanya punya usaha sendiri ya guys. Nah itu jadi kenapa aku terinspirasi buat yang namanya tim usaha. Kita semua ya terinspirasi Pasti sih. Ya oke. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin baru lulus sekolah atau mungkin yang mungkin lagi kerja gitu ya, tapi pengen kuliah tapi nggak tahu gitu mau kuliah di mana, terus yang fleksibel tuh di mana sih waktunya gitu ya. Jawabannya di mana nih? UCIC. Jawabannya cuma di UCIC Cirebon ya. Ya jangan ragu-ragu, jangan lagi. Kalian cek aja Instagramnya UCIC kalau mau cari tahu cara daftarnya. Karena kita juga udah merasakan gimana kuliah di CIC. Thank you semuanya. Have a good day ya. Semoga kita bisa saling ketemu di CIC. Iya, betul. Bye bye. Thank you ya.